Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Putri Permatasari, NPM 1901010064, Bagas Nur Setia, NPM 1901010066, Puji Agustina, NPM 1901010069, Dea Safitri, NPM 1901010074, Abirama Arya Putra, NPM 1901010076, Muhammad Rihan Garda Dewana, NPM 1901010085, yang akan mempresentasikan tentang buku Disruption Renal Kasali. Bab 1. Lawan-lawan yang tidak terlihat. Yang pertama ada peradaban Uber. Beberapa waktu lalu, sewaktu beberapa kali menumpang di kota Seattle, Washington, saya mendapati bahwa para pengemudi adalah eksekutif bank dan anak-anak muda mencari tambahan pendapatan. Entah mengapa, kini pengemudi Uber rata-rata adalah imigran kulit hitam asal Afrika yang mencari sebuah penghasilan untuk hidup. Saya pikir tarif Uber sudah lebih murah daripada taksi biasa. Mobil bisa dipilih sesuai pesanan kita. Kita juga dapat menumpangi selayaknya mobil pribadi dengan bayaran secara digital tanpa perlu pengembalian uang. Siapa yang bakal menyangka bahwa kita naiki mobil bukan mobil pribadi? Hal itu juga saya kira dirasakan oleh orang-orang yang hidup di kota-kota besar Indonesia. Di New York sendiri, Uber awalnya disambut hangat oleh netizen tanpa dirasa sebagai pesaing karena wujudnya tidak terlihat. Lama-kelamaan, dampaknya pun terasa sehingga para pengemudi taksi konvensional meminta bantuan pemerintah karena penghasilan mereka mendadak turun. Sama halnya dengan yang terjadi di London, Paris, dan Jakarta. Para pengemudi taksi mengadakan demo besar-besaran untuk menuntut persamaan hak. Lawan para pengemudi taksi konvensional ini tak terlihat dan sulit dilacak secara nyata. Kendaraan yang dipakai berplat nomor sama, seperti mobil biasa, tanpa tulisan taksi, nomor telepon, dan iklan yang tertera besar-besaran di badan kendaraan itu sendiri. Lalu yang kedua ada model peradaban Uber yang dunia lama, time series linear. Yang dunia baru ada real time dan exponential. Nah, di dunia lama ini ada on-wing economy atau ekonomi memiliki menguasai integrasi. Nah, di dunia baru ada sharing economy atau ekonomi berbagi akses. Nah, di dunia lama ini ada on the line economy atau menunggu pada antrean. Nah, sedangkan di dunia baru on demand economy atau begitu diinginkan saat itu juga tersedia. Nah, di dunia lama juga ada supply demand tunggal. Sedangkan di dunia baru ada supply demand dengan jejaring. Di dunia lama ada lawannya tuh jelas. Nah, sedangkan di dunia baru ini lawannya tak terlihat. Nah, yang C ada a game changing description. Menyambut 2017, majalah The Economist menurunkan laporan menarik tahun 2017 adalah awal pemerintahan dari orang yang tidak terlihat atau diharapkan menang. Setidaknya oleh kaum imigran asal Asia, Meksiko, dan benua Afrika. Hal itu amat mungkin diharapkan para selebritas majalah The Economist itu sendiri. Itu kalau saya lihat rangkaian berita dan analisis yang mereka turunkan sepanjang masanya kampanye atau pemilihan suara. Nah, Anda benar, saya sedang membicarakan Donald Trump. Kini majalah The Economist yang berpengaruh dalam bidang ekonomi menyimpulkan bahwa mulai 2017 dunia memiliki era game changing disruption. Lagi-lagi ini juga menyangkut disruption, yaitu American New Business Model. Menurut majalah itu, pada 2017 kepala-kepala negara di dunia bahkan akan meminta majalah mendapat yang besar untuk mendapatkan pengaturan negaranya dalam menghadapi pertempuran internal maupun kompetisi disruptif. Nah, lanjut yang D ada selanjutnya ada manajemen baru dan disruptive mindset. Kunci dari semua ini adalah manajemen baru dan disruptive mindset.
Saat resesi melanda negara-negara industri, Strambel memperkenalkan sumber daya kewirausahaan ini. Lalu dunia memulai terbiasa dengan konjungtur siklus ekonomi, yaitu siklus bergantian dari pertumbuhan. Lalu krisis selalu tumbuh lagi, bergantian lagi naik turun. Setelah itu belajar tentang hierarki, koordinasi, alignment, pengukuran kinerja, dan seterusnya. Semua ini memberi pengarahan bahwa kita perlu memberi ruang untuk melakukan akselerasi demi mengajar pertumbuhan perubahan yang semakin hari semakin cepat di luar sana. Dari metode manajemen Jepang yang marak sejak 1980 melalui quality control, just in time, dan budaya perusahaan, kita memasuki era re-engineering 1990-an. Lalu change 2000 dan transformasi. Kini manajemen pada abad ke-21 menurut kita menghadapi disruption dengan agile management atau ketangkasan. Tragum dan Sweetman 2016 mengidentifikasi 5 pemicu gelombang disruption yang sejak 1980 dalam 5 kategori penyebab, yaitu teknologi khususnya IT, teknologi manajemen metode baru pengolahan SDM, kepemimpinan, produksi dan bisnis, peristiwa ekonomi, peran negara, bank sentral, fluktuasi penawaran pemerintahan, daya saing global atau geopolitik, yaitu ketegangan. Selanjutnya ada singkatnya apa sih itu disruption? Singkat aja, disruption itu adalah sebuah inovasi. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption ini berpotensi banget untuk teknologi lama spesifik dengan teknologi digital menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga, lebih pemanfaatannya. Disruption adalah inovasi atau ancaman bagi instrumen. Perkenalkan, nama saya Bagas Nursya, ingin menjelaskan tentang bab 2 yang berjudul pasar yang baru. Yang pertama yaitu disruption pada akhirnya menciptakan suatu dunia baru. Digital marketplace menariknya value sebuah perusahaan kini tak lagi didasarkan pada apa yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan itu saja. Valuasi baru kini juga mengeluarkan prospek yang tampak pada keberadaan lembaga perusahaan itu dalam membangun ekologi yang dulu kita sebut sebagai pasar. Yang kedua yaitu 10 syarat. Yang pertama yaitu mampu memenuhi tuntutan perilaku baru. Yang kedua, mampu memberi value lebih besar dari metode pasar cara pengumuman yang selama ini telah ada. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi yang menjamin efisiensi. Yang keempat yaitu mampu mengkonsolidasi pasar yang terfragmentasi. Yang kelima, mempermudah pemasok untuk bergabung. Yang keenam, melayani permintaan dalam jumlah besar. Yang ketujuh, bisa diperluas penggunanya, bisa melayani yang selama ini belum atau tak terlayani. Yang kedelapan, mampu melayani kebutuhan rutin sehari-hari, membeli makanan, minum, kunjungan ke dokter, dan lain-lain. Yang kesembilan, mampu mengonsolidasikan pembayaran. Yang kesepuluh, mampu mendongkrak efek jejaring. Yang C yaitu internet gelombang ketiga. Yang pertama yaitu gelombang from zero to one. Yang kedua gelombang kedua 2000 sampai 2015 aplikasi dan komersialisasi. Yang ketiga yaitu gelombang ketiga 2016 era Internet of Things. Baik, di sini saya Puja Agustina akan menjelaskan bab 3 yang berjudul nasib yang berbeda. A. Bell Edition dan Western Union. Telegraf ditemukan oleh Samuel Morse pada 1930 yang lalu dipakai untuk komunikasi jarak jauh dengan menggunakan kode-kode tertentu. Morse mengirim telegraf pertama kali pada 1944
dan Washington DC ke Baltimore di Amerika Serikat. Kelak teknologi itu dibeli oleh perusahaan jasa keuangan yang baru menghentikan aktivitas pada 2006 dan menghubungkannya sebagai perusahaan jasa keuangan dan telegrafi. Sejak abad ke-19, perusahaan tumbuh begitu cepat. Amerika melakukan pembangunan rel kereta api secara besar-besaran. Ditambah lagi mulai tumbuhnya industri surat kabar dan wartawan memerlukan alat telekomunikasi jarak jauh untuk mengirim berita. Namun pada 1878 seorang anak muda bernama Alexander Graham Bell berhasil menyambungkan pesan berupa suara dari satu titik ke titik perumahan lainnya dalam jarak satu kota di New Haven, Connecticut. Temuan itu sempat ditawarkan kepada Western Union, tetapi perusahaan itu menolak walaupun nilai investasinya tak begitu besar, hanya sebesar $10.000 Amerika Serikat. Lebih jauh, Western Union malah memilih untuk membuat produk tandingan melalui tangan orang lain, yaitu penemu Thomas Alva Edison. Sayang, Edison tidak begitu berhasil membuat elektrik telepon seperti yang digagas Bell. Malahan pada abad ke-20, Bell berhasil memperbaiki kualitas teleponnya dan mulai bisa dipakai untuk panggilan jarak jauh. Bell memutuskan untuk mengoperasikan sendiri temuannya melalui perusahaan yang ia didirikan, AT&T. Para operator yang mau bekerja sama pun diberi izin ke kota-kota lain dengan sistem lisensi. Perusahaan yang alatnya dulu sering diejek sebagai mainan anak-anak kini berubah menjadi semakin besar dan menghasilkan jutaan dolar. Sementara Western Union malah terlalu asik dengan industri keuangan dan bisnis telegrafinya. Edison menggunakan teknologi Bell untuk menyeimbangkan long distance telegraph. Meski pada babak selanjutnya Western Union sempat diakuisisi oleh AT&T atas tekanan pemerintah, sahamnya harus segera dilepas karena berpotensi melanggar UU antitrust. Peristiwa ini terjadi pada 1910 saat AT&T berhasil mencapai laba sebesar $13 juta Amerika Serikat pada 1900. Western Union hanya memetik keuntungan $6 juta Amerika Serikat. Wajarlah bila AT&T menjadi lebih perkasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setelah satu abad. Namun, kisah disruption yang lebih menarik terjadi setelah industri ini terlena nyaris satu abad lamanya. Nyaris sepanjang masa itu, AT&T hanya asik melakukan inovasi-inovasi biasa dengan pendekatan manajemen modern, menjadikan perusahaan itu sebagai perusahaan yang lebih baik dan juga memperkuat branding. Perubahan yang lebih besar akhirnya terjadi pada awal abad ke-21 saat dunia mengenal teknologi nirkabel yang sudah dirintis komersialnya sejak 1980-an. Hal ini menarik karena industri telekomunikasi telah dan akan mengalami berkali-kali disruption, dan tentu saja pengalaman itu memberikan makna yang sangat berarti bagi para pelakunya. Didorong oleh motif mengejar keuntungan, Kristen, Anthony, dan Roth 2006, industri ponsel telekomunikasi nirkabel mengalami banyak kemajuan. Kualitas suara yang buruk, bobot yang tidak ringan, ukuran yang terlalu besar, sampai usia baterai yang pendek dan mahal harganya terus diperbaiki oleh pelaku usahanya. Dari platform yang beragam di berbagai negara, secara cepat para pelaku industri mencapai kesepakatan sehingga para operator bisa cepat menyesuaikan diri. Dengan demikian, cakupan usaha industri ini terus berkembang. Industri telekomunikasi secara teknis memang membutuhkan perangkat-perangkat teknologi besar dan cara-cara besar dalam memasarkannya. Apalagi produk yang ditawarkan bukan sekedar suara, melainkan juga data, video, bahkan usaha-usaha baru lainnya. Operator dikepung habis-habisan oleh global company yang masuk melalui model bisnis berharga Rp0 seperti mesin pencari Google, jaringan-jaringan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Mereka tahu di mana uang berada dan bagaimana cara mendapatkannya. Namun, perusahaan-perusahaan telekomunikasi konvensional tidak ingin diam. Mereka ambil bagian dalam proses disruption ini. Christines, Anthony, dan Roth 2006 melalui risetnya menjelaskan mengapa Western Union tak tertarik mengambil alih telepon
sehingga tergeser disruption dan mengapa AT&T kelak berhasil mempertahankan posisinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa perusahaan telepon lebih selamat. Kristen menjelaskan bahwa, pertama, pemerintah di berbagai negara memberikan perizinan teknologi nirkabel yang pertama justru kepada pemain lama atau incumbent. Jadi, motifnya adalah teknologi ini harus menjadi komplement atau pelengkap bagi teknologi kabel yang sudah ada. Akibatnya, para pemasok teknologi dari berbagai negara berdatangan ke perusahaan-perusahaan yang sudah ada dan memperkuat posisi pemain lama. Yang kedua, para operator yang mengejar margin pertama-tama membidik segmen pelanggan kalangan profesional yang sangat mobile. Mereka inilah segmen yang rela membayar lebih mahal, tetapi begitu kritis dan banyak menuntut. Mereka amat sering berbagian sehingga menuntut lahirnya jaringan-jaringan baru di sekitar kota-kota besar. Christensen menekankan bahwa segmen ini mendesak pemerintah untuk membuat aturan khusus mengenai roaming dan persekapan lintas operator antar sesama pelanggan. Bisnis ini pun meluas dengan cepat, jaringannya tumbuh di mana-mana dan pengelolaannya berkembang. Yang ketiga, pemerintah menentukan bahwa setiap operator harus menggunakan entitas yang terpisah. Hal ini menjadi amat penting karena usaha baru ini kini dikelola orang-orang baru yang sama sekali tak berkontaminasi oleh cara berpikir lama. Dengan entitas baru diperolehlah dua keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama adalah incumbent membentuk anak usaha dan perusahaan yang dikelola secara lebih independen dengan pemimpin baru dan staf-staf baru dengan rata usia para pegawai dan pemimpin perusahaan jauh lebih muda dari rata-rata usia pegawai incumbent. Mereka juga bekerja dalam lingkungan perusahaan yang belum membuat banyak aturan sehingga mereka hampir pasti akan bisa bergerak dengan lebih lincah dan tangkas. Dari semua ini memberi keuntungan lain, memberi arah bagi perusahaan yang terbebas dari konflik persaingan internal. Yang selanjutnya ada bersaing dengan model bisnis. Masih banyak model bisnis yang perlu kita pelajari pada abad ke-21 ini. Yang intinya, pertama, persaingan abad ini ditandai bukan lagi antara produk dalam industri yang sejenis, melainkan antara model bisnis dalam industri yang batas-batasnya semakin kabur. Yang kedua, model bisnis merevolusi industri, membuat cara yang ditempuh incumbent menjadi semakin rumit. Tetapi inti dari model bisnis adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan uang dari kegiatan usahanya dengan cara-cara yang baru. Yang ketiga, pengusaha yang cerdik bukanlah pengusaha yang bersikeras dengan model bisnis selamanya. Seorang pengusaha perlu mempertanyakan kembali fundamental usahanya. What business are we in? Apakah kita masih harus menjual apa yang semata-mata kita hasilkan saja, ataukah kita juga bisa memperluasnya? Yang keempat, model bisnis juga mencerminkan siapa yang memegang kendali perusahaan. Apakah generasi tua yang merupakan imigran dalam dunia teknologi yang hanya menjadi pemakai atau pengguna, atau generasi milenial yang mereka berusia 18-32 tahun? Model bisnis yang kreatif terkesan memenuhi syarat SDM 30 under 13 SDM 30 under 30 yang artinya terdapat 30% DM dari generasi milenial yang paham tentang generasi mereka atau di bawah usia 30 tahun. Selanjutnya, the strong why. Belakangan ini banyak model bisnis yang dikembangkan dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan dari luar negeri, khususnya dari venture capitalist. Selain karena memiliki sumber dana dengan biaya modal yang lebih murah, mereka membiayai kegiatan usaha kreatif yang masa depannya belum tampak. Belajar dari para venture kapitalis, yang mereka inginkan adalah model bisnis yang memiliki fondasi why yang kuat. Sudah ada jutaan produk di pasar, tetapi mengapa yang mereka ajukan menjadi penting? Stay why bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Anda juga tidak harus membuat apa yang sudah dilakukan orang lain, tetapi Anda bisa menggunakan sesuatu yang memecahkan masalah yang dihadapi konsumen. Anda juga bisa menyederhanakan atau memecahkan masalah. Alasan-alasan mendasar untuk mentransformasi usaha amat diperlukan karena dunia telah menghadapi sejumlah kesulitan. Pasar di segmen bawah sudah lama duduk sebagai penonton, dan perusahaan-perusahaan lama sudah lama nyaman dengan sasaran pasarnya.
Yang selanjutnya ada 10 model bisnis hyper disruption. Pertama, subscription model. Seperti dulu kita berlangganan surat kabar di rumah atau membayar iuran televisi pada era TVRI, dalam model bisnis ini pelanggan dikenakan iuran wajib, misalnya bulanan, untuk mendapatkan akses atau pemakaian dalam kurun waktu tertentu. Hal ini juga diterapkan saat kita berlangganan TV kabel misalnya. Dengan cara ini, penyedia jasa mendapatkan pendapatan yang dapat diprediksi. Yang kedua, free model. Ketika muncul untuk pertama kalinya, model bisnis ini memang amat sangat membingungkan banyak orang. Bagaimana bisa hidup dengan menjual sesuatu yang gratis? Dari mana uangnya? Rupanya, dengan menarik orang yang banyak secara gratis, Anda akan mempunyai komunitas yang amat besar. Dari komunitas inilah yang akan menjadikan Anda mempunyai aset yang amat penting dan nilainya naik terus. Yang ketiga, freemium model. Awalnya model bisnis ini dipakai untuk menjelaskan jasa yang berkualitas premium, tetapi diberikan free of charge alias gratis. Ini penting karena selama ini segala sesuatu yang gratis biasanya berkualitas buruk. Namun di dunia digital yang terus memperbaiki diri sehingga pelayanan dasarnya saja sudah mampu berkualitas premium. Yang keempat, marketplace model. Platform ini memfasilitasi berbagai pihak selayaknya Anda membangun sebuah pasar untuk menjadikan tempat berinteraksi antara berbagai penjual dengan pembeli. Semakin lengkap orang yang berdagang di sana, akan semakin besar value yang pedagang lain dan bagi konsumen dapatkan. Yang kelima, hypermarket. Dari pasar yang segmented, penyedia jasa terus memperbesarnya menjadi hypermarket. Contohnya, dahulu Amazon hanyalah tempat untuk mencari buku. Sekarang Amazon sudah menjadi hypermarket yang menyediakan apa saja dan siap antar dari lokasi terdekat dalam hitungan menit atau jam, bukan lagi hari atau bulan seperti memberi barang-barang tahan lama. Selanjutnya, access over ownership model. Ini adalah model bisnis yang ramai diperbincangkan selama ini, menyangkut potensi berbagi atau sharing dalam dunia maya dari kalangan yang sudah bosan dengan mengakumulasi kepemilikan. Bagi mereka, sudah cukup dengan memiliki akses yang terbuka dan dapat dipakai kapan saja. Mengapa harus dimiliki? Itulah filosofi ekonomi berbagi yang kini meluas dipakai dalam menyediakan apa saja, mulai dari kamar atau ruang kerja yang tak terpakai atau tersisa, kendaraan bermotor, berlistrik, perabotan rumah tangga, waktu, atau untuk menemani turis atau mengajari seseorang, garasi yang mobilnya sedang tak ditempati, sampai masakan di rumah yang berlebih. Untuk contoh ini seperti Uber, Grab, atau Gojek. Selanjutnya, on-demand model. Semua berkat teknologi dalam menjangkau konsumen dan membaca pikiran mereka melalui statistik analitik yang bersifat real time. Dengan demikian, apa yang diinginkan pelanggan saat ini dengan cepat dapat dibaca. Keberadaan Anda sekarang, apa yang diinginkan, serta harga berapa, dan apa yang tak Anda inginkan dapat dibaca dan dikembangkan menjadi produk atau layanan yang seketika juga ada di tempat Anda membutuhkannya. Selanjutnya, experience model. Ini adalah model bisnis yang sangat disruptif, jauh sebelum Pokemon Go menjadi amat dikenal dan tak hanya digemari oleh anak-anak dan kaum muda. Dengan pendekatan eksperientalnya, dunia pariwisata dan kuliner sudah lebih dahulu mengeksploitasi pengalaman para pelanggannya. Konsumen bukan hanya ingin memanjakan perutnya atau lidahnya untuk makanan, melainkan juga seluruh panca inderanya, mata, hidung, telinga, kulit, dan perasaannya. Bahkan konsumen tertentu ingin ikut memasak untuk sesuatu yang bernilai bersama teman-temannya. Selanjutnya, piramid. Skema bisnis yang banyak dipakai untuk memberikan insentif pada tenaga-tenaga penjual dan para koordinatornya. Jadi, Anda atau perusahaan Anda duduk di atas puncak piramid sebagai penerima kue terbesar, tetapi juga sebagai pembagi kue terbanyak. Karena volumenya besar, tak apa bila Anda hanya menerima sedikit untung dari setiap transaksi. Secara total, keuntungan itu akan menjadi sangat besar dan mereka yang duduk di bagian bawah merasa pembagian ini adil dan menyejahterakan. Yang selanjutnya adalah ekosistem. Walaupun merupakan pola pikir yang harus ada di setiap pengusaha, ekosistem adalah model bisnis yang banyak dipakai oleh pionir-pionir pengubah sejarah, pencipta zaman yang berpikir besar. Ekosistem bisa datang secara alamiah, namun bisa dengan direkayasa.
Namun, hanya Anda sendiri yang paling tahu kemana industri ini akan digerakkan. Maka, selain mengundang komplementer independen, model bisnis ini menandaskan pentingnya perintis membangun ekosistem sendiri yang belum dapat dilakukan oleh pihak lain. Baik, saya Abhirama Arya Putra akan menjelaskan tentang bab 5. Mengapa keberhasilan sulit dipertahankan? Mengapa setiap keberhasilan sulit dipertahankan? Disruption adalah masalah bagi lembaga-lembaga besar, entah itu bisnis atau lembaga negara. Siapa saja yang memimpin pasar, entah itu perusahaan, yayasan, atau sekolah, semua yang besar dan merek yang dianggap unggul kelak akan bermasalah. Hal ini juga bisa saja berubah pemerintah sebuah negara, layanan birokrasi, atau sebuah kota kecil yang bersaing membangun kekuatan satu sama lain. Bloomberg pada kuartal ketiga melaporkan penurunan laba bersih sebesar 42,3% menjadi 36,87 miliar rupiah. Menurunan kinerja pendapatan dari merek-merek terkenal seperti ini menjadi perhatian besar dalam riset tentang disruption, sebab bukanlah pertama kali terjadi, apalagi bukan disebabkan sebagai masalah siklus ekonomi, melainkan dampak dari perusahaan 3S, yaitu speed, surprise, dan shifting, yang kurang direspon di incumbent dengan baik. Beralihnya pendapatan kepada perusahaan pendatang baru atau shifting seringkali disangkal oleh merek-merek kuat sebagai proses disruptif. Alih-alih mendisrupsi diri sendiri agar menjadi lincah atau efisien, mereka malah menekankan pemerintah agar semua pihak mengikuti aturan bisnis yang sudah mereka jalankan, dan eksekutif yang berminat memelopori usaha baru yang inovatif malah diajak bertengkar. Yang selanjutnya, retailer besar yang tergantikan. Christensen 1997 membahas tentang jaringan toko perlengkapan rumah tangga yang masif, yaitu Sears. Sears ketika itu mendapat pujian dari para ahli manajemen seperti Tom Peters sebagai perusahaan excellence. Sears tumbuh secara alamiah dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar manajemen: right thing, good people, good product, good management, good culture. Lalu terjadilah hal yang tak disangka. They did the right thing. Sears adalah pelopor home center dengan kelengkapan produk, katalog yang bagus, dan bisa melayani pesanan cicilan, kartu kredit, dan store brand. Sears terdisrupsi oleh model bisnis baru, yaitu discount store yang dipelopori oleh Walmart. Selanjutnya, saat performa melebihi kebutuhan. Jawaban atas pertanyaan mengapa kesuksesan sulit dipertahankan sebenarnya kemudian juga dijawab oleh peneliti lain yang langsung meroket namanya dalam konsep good to great, yaitu Jim Collins 2001. Bahkan Collins menggariskan good is the enemy of greatness, proses disrupsi yang terjadi dalam suatu kuantum waktu yang mencerminkan bagaimana para pelaku usaha mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan memperbaiki performa produk atau jasa, dan munculnya pendatang baru yang merebut sepotong kafling dari segmen yang paling bawah. Yang selanjutnya, perjalanan panjang disruption. Maraknya pengembangan model bisnis dalam strategi bisnis mengakibatkan perusahaan-perusahaan memilih bersaing di bidang model bisnis ketimbang bersaing di bidang produk semata. Krisis ekonomi yang datang lebih sering membuat entrepreneur leader tertarik memasuki pasar low-end dengan metode sharing resource. Pada akhir abad ke-20, sumber pertumbuhan perusahaan adalah pasar yang dulu tertutup oleh tirai besi negara eks-komunis, yang dulu pasarnya tertutup kini menjadi terbuka. Teknologi informasi membuat pencarian dan biaya transaksi yang dikeluarkan pelanggan serta produsen menjadi nol. Ini tertentu membuat para pelaku usaha lebih berdaya dengan data statistik yang real time untuk menggerakkan penawaran pada saat permintaannya terbentuk. Selanjutnya, berakhirnya kapitalisme. Kapitalisme versus Marxisme, keduanya sama-sama menjelma sebagai ideologi, sistem politik, dan konsep pembangunan ekonomi. Dan keduanya sama-sama meramaikan kehancuran bagi pihak lainnya. Pertempuran antara keduaisme ini sudah cukup menimbulkan banyak penderitaan bagi umat manusia melalui Perang Dingin. Para penganut Marxisme meramaikan bahwa kapitalisme akan mencapai puncaknya lalu hancur. Demikian pula dengan penganut kapitalisme meramalkan kehancuran Marxisme. Ketika terjadi depresi ekonomi pada abad ke-20, pendukung Marxisme beranggapan kapitalisme telah berakhir. Namun, di luar dugaan,
muncul ekonom-ekonom neoklasikal yang terus memperbaiki pandangan kapitalisme dengan mengedepankan mekanisme pasar yang terkelola. Selanjutnya, begitu ekonomi membaik dan stabil, paham-paham yang lebih liberal mengisi pertempuran ekonomi pada akhir abad ke-20 dengan peran negara yang seminimal mungkin. Dunia pun menjadi dua kelompok, yaitu blok pasar yang dipimpin negara-negara industri yang pro-kapitalisme, dan yang lainnya adalah blok timur dengan peran negara yang sentralis, perencanaan ekonomi yang dominan dengan ideologi komunisme atau sosialisme. Selanjutnya, pandangan Schumpeter. Krisis demi krisis yang dialami negara-negara penganut kapitalisme dipandang oleh ekonom Joseph Schumpeter sebagai metode penyembuhan atau penemuan kembali, ibarat seekor ular yang berganti kulit atau burung raja wali tua yang kesakitan berjuang memutus paruh tua yang sudah bengkok agar bisa berbulu dan muda kembali. Kapitalisme mengalami masa-masa sulit melalui sebagai berikut krisis ekonomi yang mengujinya. Wirausaha adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme yang selalu datang secara bergantian sesuai zaman dengan cara masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang kreatif, yang berani mengambil resiko karena kreativitasnya. Wirausaha berpotensi menghancurkan temuan-temuan atau bisnis yang telah dimasuki usia penuaan yang dengan cara-cara baru. Itulah creative destruction. Schumpeter adalah orang yang pertama menyebut peran wirausaha yang kini kita kenal. Selanjutnya, berubahnya inovasi. Kehancuran perusahaan besar kelas dunia mengakibatkan industri-industri keuangan terguncang. Barang modal di negara-negara industri kehilangan pasar dan mengalami kelebihan pasokan dan mengalir ke tangan venture kapitalis yang menawarkan paket-paket pembiayaan menarik bagi para pemula. Para pelaku startup itu kemudian mendistrupsi industri, menyerang incumbent dengan teknologi-teknologi sambil menciptakan pasar baru pada kategori low-end. Teori yang dibangun oleh Clayton Christensen pada 1997 itu akhirnya menemukan pintu setelah Steve Jobs memperkenalkan smartphone dengan dunia. Aplikasi yang mempertemukan para pembaru dengan pasar dan biaya lebih jauh murah dengan marginal cost yang rendah. Terjadilah persaingan tak berimbang antara mereka yang susah hidup dalam era real time dan mereka yang masih hidup dalam era time series, antara yang menggunakan Google Maps dan masih berpatokan pada argometer. Dunia pun berubah. Kapitalisme mengalami perubahan besar dari managed kapitalisme menjadi entrepreneurial kapitalisme, dan kelak muncullah masalah inequality. Manusia kreatif bermunculan, menghancurkan legasi yang dikuasai para incumbent. Ekonomi memiliki yang mengutamakan kepemilikan di bawah satu tangan rentak menjadi kekuatan gotong royong dalam ekonomi berbagi. Segala sesuatu yang bersifat formal dengan segala aturan yang memberikan pelaku usaha informal mengalami ujian. Pemisahan antara aset-aset konsumsi dan aset-aset produk pun mencair. Aset pribadi yang semula digunakan hanya untuk konsumsi kini pun digunakan untuk kegiatan usaha menjadi lebih produktif. Misal Anda kini membuka warung di rumah, menaruh taksi di garasi mobil pribadi. Itulah barang-barang konsumsi yang kini bisa dipakai untuk kegiatan ekonomi produktif. Jadi inilah saatnya dunia membentuk aturan baru, bukan semata-mata kapitalisme, melainkan kekuatan gotong royong dengan partisipasi yang luas dan lebih sejahtera. Kekuatan gotong royong dunia baru dikenal sebagai ekonomi berbagi atau sharing economy. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Disruption bukan sekedar change biasa atau perubahan biasa. Disruption menyandang sejumlah konsekuensi akibat teknologi informasi dari kehadiran para wirausahaan muda yang beroperasi lintas batas dunia global bersama kaum millennials. Hal ini berdampak pada 3 hal berikut. Yang pertama, disruption menyerang hampir semua incumbent atau pelaku lama, para pemimpin pasar, baik itu produk-produk atau perusahaan-perusahaan ternama, sekolah atau universitas terkemuka, organisasi-organisasi sosial, partai politik, maupun jasa yang sudah dikenal. Yang kedua, air bah yang mencari jalan menuruni daratan yang lebih rendah. Disruption menciptakan pasar baru yang selama ini diabaikan incumbent, yaitu kalangan yang menduduki dasar piramida. Yang ketiga yaitu disruption menimbulkan dampak deflasi atau penurunan harga karena biaya mencari dan biaya transaksi praktis menjadi 0 rupiah. Kedua jenis biaya ini umumnya hanya dikenal oleh generasi milenial berkat teknologi infocom, dan terjadi gerakan berbagai yang mampu
memobilisasi pemakaian barang konsumsi ke dalam kegiatan ekonomi produktif. Bab 6. Disruption Theory, suatu pergerakan inovatif. Krisis yang memicu kewirausahaan. Krisis yang datang menyusul menimbulkan dorongan perubahan. Krisis yang datang bertubi-tubi belakangan ini telah menyulitkan banyak orang. Krisis semakin sering menghampiri, jarak antara krisis maupun semakin pendek. Waktu untuk memulihkan diri menjadi semakin lama karena krisis telah tersebar secara bertahap. Krisis yang dapat menyusul tentunya menimbulkan dorongan perubahan. Masyarakat pada para pelaku ekonomi mencari pegangan baru, PHK ekonomi, biaya tinggi, spekulasi, dan ide ekonomi terjadi di mana-mana. Bukannya semakin murah, harga melainkan semakin mahal. Perlahan anak-anak muda merevolusi mencari cara untuk mendistribusi segala jenis produk jasa membuat lebih murah. Bab 6. Disrupsi demand curve. Christian menyebutkan yaitu incumbents fokus pada segmen pasar atas yang memberikan keuntungan besar dan tidak melakukan perubahan, hanya memperkuat brand, humas program-program inovasi berkesinambungan lainnya. Alih-alih menjadi brand yang kuat, banyak yang terperangkap dalam problematic brand dengan SDM yang lebih pasif, yang kurang mengenal pasar karena brand begitu kuat. Brand yang kuat itu dibiarkan bekerja sendiri di pasar. Brand yang terlalu kuat bisa membuat SDM perusahaan menunggu dan menjadi pasif. Tentu saja praktik seperti ini menyesatkan karena new entrant akan memotong kaki mereka. Para pendatang baru akan menyerang segmen pasar dari bawah dan menciptakan pasar yang benar-benar baru. Inilah disrupsi. Marketing dalam disrupsi demand curve. Pendatang baru mempunyai semangat bekerja yang tinggi karena mereka adalah startup. Pendatang baru semakin bekerja tinggi gigi mengenalkan brand yang berjajar kaum tua yang tenang dan mapan. Respon SDM menganggur untuk menekan regulator inovasi baru mengancam pendapatan dari perizinan. Disrupsi ekonomi memerlukan disrupsi leader, disrupsi governance, disrupsi mindset, cara berpikir baru untuk membuat negeri menjadi kompetitif. Revolusi yang terjadi pada aspek teknologi informasi, deflasi ekonomi, berbagai teknologi, saintifik, partisipasi. Perbedaan sustainable inovasi dan disrupsi inovasi. Sustainable inovasi terdiri dari permasalahan dapat dipahami dengan baik, eksistensi market. Inovasi mengikuti performa harga yang lebih rendah atau lebih mahal, branding yang kuat untuk membentuk kesetiaan pelanggan, perubahan yang inkremental. Konsumen mereka yang percaya pada pencitraan merek. Pasar mudah diprediksi, metode bisnis dan pemasaran telah dirasa cukup, perubahan perlahan evolusi cukup untuk mengejar ketinggalan. Disrupsi inovasi yaitu permasalahan belum dipahami dengan baik, pasarnya baru, inovasi suatu yang dramatis dan mengubah peta permainan. Konsumen belum diketahui perilaku. Pasar tidak mudah diprediksi, metode bisnis dan pemasaran tradisional terbukti gagal, tidak berhasil mensejahterakan pasar dan stakeholder. 6. Peter Diamond's Framework 6DS, yaitu gairah digital semua hal. 2. Deceptive, menganggap pola sosial hanya terjadi perubahan itu bisa dialokasi, mengira lambat penyebar. Disruptif, terkena disruption terlambat atau tidak bisa kembali ke masa lalu. 4. Demonetizasi, Messi memperoleh gratis, tapi perusahaan yang menggratiskan tersebut menguntungkan. 5. Dematerialisasi, permusnahan barang atau jasa dari lama ke baru. 6. Demokratisasi, semua hal jadi murah, mudah, harga turun. Banyak dari kami, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.